Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fakta Islam. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar dapat tahu video terbaru dari channel ini. Sebaiknya simak video ini sampai akhir agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Semua manusia diciptakan dengan sifat yang berbeda, dan demikian pula dengan hidup yang berbeda. Dalam sebuah kisah menceritakan, ada salah satu seorang sahabat yang hampir membunuh Rasulullah. Namun akhir hayatnya beliau dikubur di samping Nabi Muhammad SAW. Siapa tak kenal dengan sosok sahabat yang pada masa itu dikenal memiliki fisik yang kuat. Bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Beliau tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang Mesir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Bahkan pada saat itu, putrinya dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatannya. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai peminum berat. Namun setelah menjadi muslim, beliau tidak lagi menyentuh alkohol sama sekali. Meskipun saat itu belum diturunkan larangan meminum khamr secara tegas. Dan inilah awal mula masuknya seorang sahabat Rasulullah SAW pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad. Namun saat dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad bernama Nu'aim bin Abdullah yang kemudian memberinya kabar bahwa saudara perempuan beliau telah memeluk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, beliau terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa beliau menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat, dan beliau menjadi terguncang oleh apa yang dibaca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, beliau menyatakan memeluk Islam. Ada satu hal yang menarik ketika turunnya wahyu tentang perintah hijrah. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat di Mekah untuk berhijrah ke Madinah dan bergabung dengan kaum Ansor. Beliau berpesan agar mereka meninggalkan Mekah dengan cara berhati-hati, tidak bergerombol, menyelinap di waktu malam atau siang hari. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai diketahui kaum musyrik Quraisy. Para sahabat mengerti betul apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Mereka lalu berhijrah dengan diam-diam, meninggalkan kota Mekah tanpa sepengetahuan penduduknya, kecuali satu sahabat ini. Justru sahabat ini dengan beraninya, ketika berangkat hijrah, ia membawa pedang dan menyelempangkan busur dengan menggenggam anak panah di tangan dan sebatang tongkat komando. Ia menuju Ka'bah saat orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sana. Beliau melakukan tawaf di Ka'bah 7 putaran dengan khusyuk, lalu menuju ke makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, setiap lingkaran orang banyak didatanginya satu persatu, seraya berkata kepada mereka, "Wajah-wajah celaka, Allah menistakan orang-orang ini. Aku akan berhijrah ke Madinah melaksanakan perintah Rasulullah." Barang siapa yang ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, hendaklah ia menemuiku di balik lembah ini. Dan tidak ada seorang pun dari kaum Quraisy yang berani menjawab tantangan Umar ini. Akhirnya beliau pergi berhijrah ke Madinah secara terang-terangan, ketika yang lain sembunyi-sembunyi. Dialah sosok sahabat sekalipun khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab. Selain ditakuti oleh manusia, Umar bin Khattab juga ditakuti oleh bangsa jin. Di akhir hayatnya, beliau meninggal ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah ketika sedang menjadi imam sholat subuh berjamaah. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau sama dengan 644 Masehi, dan dimakamkan sebelah Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.